Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak, khususnya pada submateri prinsip kerajinan bahan lunak. Tahukah kamu? Perhatikan gambar di layar. Gambar apakah itu? Ya, benar sekali. Itu adalah gambar botol keramik. Ini terbuat dari tanah liat dan merupakan bahan lunak alam. Bagus. Ini merupakan gambar hiasan bunga terbuat dari sabun dan merupakan bahan lunak buatan. Bisa dilihat perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 tadi itu merupakan termasuk bahan lunak alam, sedangkan gambar yang kedua merupakan bahan lunak buatan. Prinsip kerajinan bahan lunak. Berdasarkan wilayahnya, prinsip kerajinan itu dibagi menjadi 3. Ada 3 macam. Yang pertama adalah keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Yang kedua ada keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Yang ketiga ada kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Jenis karya menurut manfaatnya. Yang pertama adalah kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya ada produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Kita bisa lihat di layar itu ada contoh kalung dari 4-clay dan gelang dari polymer clay. Kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contohnya adalah ada kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik. Hiasan keramik tersebut, jika kotak tisu sudah digunakan, bisa diambil dan ditempelkan ke kotak tisu yang lainnya. Ada kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Seperti pada gambar itu merupakan air mancur berbentuk kodok yang merupakan kerajinan keramik dan dibuat dari. Dan yang keempat ada kelengkapan keperluan upacara atau ritual. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula pada bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap
upacara. Seperti di gambar itu bisa kita lihat lilin digunakan sebagai media dalam acara ritual atau pesta adat. Ada apa? Ada berdasarkan prinsip kebermanfaatan yang sudah kita bahas sebelumnya, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama ada menambah keindahan. Keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. Misal tadi ada contoh kalung yang terbuat dari clay, itu bisa untuk digunakan sebagai aksesoris kita ketika berbusana. Kemudian yang kedua ada memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Jika diberi kerajinan bahan lunak, maka suatu benda akan terkesan khas. Kemudian yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak digunakan, maka tidak berarti apa-apa. 4. Merupakan pertanda atau simbol. Produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. 5. Dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya untuk alasan dan kebutuhan tertentu. 6. Sebagai bagian dari karya seni. Karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari karya seni. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.